Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Anissa, mahasiswa aktif Institut Tazkiyah, kelas MBS 20 FHP, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Pada kali ini saya akan menceritakan tentang peradaban Islam pada Daulah Abbasiyah. Dinasti Khilafah Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan dan penguasa kedua setelah Bani Umayyah. Dinamakan Khilafah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan dari Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kekuasaan yang berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Selama kekhalifahan ini berkuasa, mereka menerapkan pola kepemimpinan pemerintahan yang berbeda-beda dari setiap fasenya dengan menyesuaikan dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, terjadi bermacam-macam kekacauan yang antara lain disebabkan oleh yang pertama, penindasan yang terus-menerus terhadap pengikutnya Ali dan Bani Hashim pada umumnya. Yang kedua, merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab, sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan. Yang ketiga, pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak asasi manusia dengan terang-terangan. Pola pemerintahan dan politik pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode pertama 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi yang disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama. Yang kedua, periode kedua tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah disebut masa pengaruh Turki pertama. Yang ketiga, periode ketiga tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah, masa kekuasaan dinasti Buai dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut dengan juga masa pengaruh Persia kedua. Yang keempat, periode keempat 447 Hijriah sampai 590 Hijriah, masa kekuasaan dinasti Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Dan yang terakhir periode kelima 590 Hijriah sampai 656 Hijriah, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad saja. Faktor-faktor berdirinya dinasti Abbasiyah dan situasi yang membuat dinasti sebelumnya menjadi lemah, yaitu yang pertama, timbulnya perselisihan politik antara Bani Umayyah dengan pengikut setia Ali bin Abi Thalib atau golongan Syiah. Selanjutnya, munculnya kalangan Khawarij yang disebabkan rivalitas politik antara Muawiyah dengan Syiah dan kebijakan-kebijakan land reform yang tidak adil. Yang selanjutnya, terbentuknya politik penyelesaian khilafah dan konflik dengan cara damai. Selanjutnya, adanya asas penafsiran bahwa dekret politik harus berlandaskan pada Al-Quran dan oleh golongan Khawarij, orang Islam non-Arab. Yang selanjutnya, adanya konsep hijrah di mana setiap orang harus ikut bergabung dengan kelompok Khawarij yang tidak ikut dianggapnya sebagai orang-orang yang berada pada Dar al-Harb, dan hanya golongan Khawarij lah yang berada pada Dar al-Harb Islam. Yang selanjutnya, bertambah gigihnya pemberontak yang dilakukan pengikut Syiah terhadap Bani Umayyah setelah terbunuhnya Husain bin Ali dalam pertempuran Karbala. Yang selanjutnya adalah timbulnya paham Mawali. Paham Mawali ini yaitu pemahaman masalah perbedaan antara orang Islam Arab dengan non-Arab. Dalam drama besar politik dan perkembangan Islam, pemerintah Abbasiyah merupakan babak ketiga dan pertama kali dibuka oleh Abu Al-Saffah tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi yang berperan sebagai pelopor kerajaan. Pada saat khotbah penobatannya yang diumumkan setahun sebelumnya di Masjid Kufah, Khalifah Abbasiyah yang pertama itu menyebutkan dirinya sebagai As-Saffah. Ada sekitar 37 khalifah yang tercatat pernah memimpin dinasti Abbasiyah ini.
Namun, hanya ada 10 khalifah yang menorehkan sejarah gemilang di dalam kepemimpinan dinasti Abbasiyah ini. Yaitu yang pertama ada As-Saffah tahun 750 Masehi, yang kedua ada Al-Mansur tahun 754 Masehi, yang ketiga ada Al-Mahdi tahun 775 Masehi, yang keempat ada Al-Hadi tahun 785 Masehi, yang kelima ada Ar-Rasyid tahun 786 Masehi, yang keenam ada Al-Amin tahun 809 Masehi, yang ketujuh ada Al-Ma'mun tahun 813 Masehi, yang ke-8 ada Al-Mutasim tahun 833 Masehi, yang ke-9 ada Al-Watsik tahun 842 Masehi, dan yang terakhir ada Al-Mutawakil tahun 847 Masehi. Pada periode pertama, pemerintah Bani Abbasiyah mencapai keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintah Bani Abbasiyah mulai menurun dalam bidang politiknya. Meskipun itu, filsafat dan ilmu pengetahuannya terus berkembang. Masa pemerintahan Abu al-Abbas, pendiri dinasti ini sangat singkat, yaitu tahun 750 sampai 754 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur tahun 754 sampai 775 Masehi. Abu Ja'far al-Mansur ini adalah tokoh pemimpin yang keras menghadapi lawan-lawannya, terutama dari Bani Umayyah, Khawarij, dan juga Syiah. Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota awalnya tuh di Al-Hashimiyah di dekat Kufah menjadi Baghdad, di dekat bekas ibu kota Persia, Ctesiphon tahun 762 Masehi. Selanjutnya kebijakan-kebijakan Al-Mansur dalam pemerintahannya. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama tuh dia menyalin buku-buku ilmu pengetahuan, kedua dia menyusun buku-bukunya yang berkaitan dengan agama Islam, dan yang ketiga mendatangkan kaum cendekiawan dari berbagai negara. Yang kedua, pengaturan dan penertiban pemerintahan. Yang dilakukannya yaitu menyusun dan menertibkan administrasi pemerintahan, menjalin kerjasama antara sektor aparat negara, dan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada semua aparat. Yang ketiga, peningkatan ekonomi sosial. Yang dilakukan oleh Al-Mansur ini mendirikan kota baru yang semula namanya Madinah As-Salam, yaitu kota perdamaian, menjadi Baghdad yang berarti pemberian Allah. Yang keempat, di bidang politik, mengadakan serangan dan penaklukan kota-kota yang dikuasai oleh Raja Bizantium Kaisar Konstantin yang kelima. Yang selanjutnya, masa Khalifah Al-Mahdi. Pada masa Al-Mahdi ini, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi, peningkatan hasil tambang seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah, yaitu di tahun 786 sampai 809 Masehi, dan putranya Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid ini untuk keperluan sosial. Selanjutnya, Al-Ma'mun Abdullah bin al-Rasyid bin al-Mahdi yang diberikan gelar Singapodium. Diberikannya gelar ini karena tidak ada seorang pun yang dari Khalifah Bani Abbasiyah yang lebih pintar darinya. Dia itu adalah orang yang pandai bicara, fasih, dan Singapodium yang lantang. Al-Ma'mun the Great, gelar dari para ahli barat karena kecerdasan dan keuletannya. Selanjutnya, Al-Ma'mun kekhalifahan Abbasiyah ini, dia mencapai masa keemasannya. Saat itu masa keemasannya yang pertama, dia berhasil mewujudkan keamanan, perdamaian, serta kesejahteraan rakyat. Yang kedua, membangun kota Baghdad dengan bangunan-bangunan yang megah. Yang ketiga, dia membangun tempat peribadatan, jadi seperti masjid, seperti pesantren. Yang selanjutnya, membangun sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Yang kayak gitu seperti pasar, sekolah, rumah sakit. Yang kelima, mendirikan Baitul Hikmah. Yang keenam, membangun Majelis Al-Muzakarah. Jadi Majelis Al-Muzakarah ini kayak tempat untuk rapat, misalnya tuh kayak di perpustakaan dan lain-lain. Sumber utama pendapatan negara Abbasiyah ini, dia dari pemungutan pajak. Sebaliknya, sumber pendapatan pemerintahan
ialah dari zakat yang diwajibkan pada setiap umat Islam. Selanjutnya itu faktor keruntuhan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini runtuh dari beberapa faktor, antara lain yang pertama tuh ada munculnya aliran-aliran sesat kesukuan, terjadinya peristiwa perang salib, dan juga ekspansi serta penyerangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam yang akhirnya menjatuhkan dan merebut serta memusnahkan peradaban keilmuan Islam. Dan yang terakhir, pertentangan internal dalam keluarga. Pada internal keluarga ini terjadi konflik yang berkepanjangan. Sekian dari saya, semoga penjelasan saya tentang sejarah peradaban Islam Daulah Bani Abbasiyah ini dapat bermanfaat bagi yang menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.